Hari ini kita akan belajar tentang solusi bebas riba, yaitu sebuah peluang usaha yang diberikan oleh PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Bagaimana caranya agar kita terbebas dari hutang dan riba ya. Siapa nih yang pengen terbebas dari hutang dan riba? Tentunya teman-teman pengen bisa terbebas dari hutang dan riba tentunya ya. Siapa sih yang pengen menumpuk hutang? Pasti nggak ada ya. Kemudian apalagi yang pengen memperbanyak riba? Pasti nggak ada ya. Tapi semua itu terjadi karena situasi dan kondisi kita. Karena kita pengen mendapatkan impian-impian kita, tapi ternyata penghasilan kita terbatas dan situasi di lingkungan kita mendukung untuk kita mengambil namanya riba. Padahal riba ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Allah membenci riba dan Allah menyuburkan sedekah ya, dan Allah menyuburkan orang-orang yang jual beli ya. Kita melakukan jual beli ya, tapi kita harus menghindari yang namanya transaksi riba. Kenapa? Karena riba ini kejelekannya bukan hanya di kalimat saja ya. Riba ini benar-benar suatu hal yang dibenci oleh Allah ya. Bahwa orang yang melakukan riba itu dosanya sebagaimana dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, itu dosanya lebih besar ya daripada orang yang melakukan zina. Alhamdulillah ya. Bahkan lebih besar daripada zina dengan ibu kandung. Alhamdulillah ya kan. Artinya teman-teman, bukan berarti zina lebih baik, tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa riba ini dosanya lebih besar lagi. Nah, ketika kita tidak sadar melakukan itu, maka keberkahan hidup kita akan jauh ya. Hidup kita akan jauh daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita niatkan sama-sama untuk kita menghindar atau terbebas dari yang namanya riba. Ya, dalam Al-Qur'an bahkan mungkin teman-teman bisa tanya kepada ustadz atau bisa cari dasarnya, karena saya bukan ustadz ya. Tapi dalam Al-Quran, para ustadz menyebutkan, di Al-Quran disebutkan bahwa kalau Allah itu memerangi, Allah dan Rasulnya memerangi riba. Coba bayangkan teman-teman. Makanya banyak banyak pengalaman dari teman-teman yang mungkin udah lama bergelut dengan riba, penghasilannya banyak ya, kehidupannya lumayan, tapi tidak tenang ya. Bahkan banyak sekali problemnya dalam kehidupan, banyak hal. Kenapa? Karena kita sedang diperangi oleh Allah dan Rasulnya ya. Bersyukur kalau hari ini kita masih diingatkan oleh Allah ya, ditegur oleh Allah. Mungkin kita jatuh, tapi itu adalah untuk menegur kita supaya kita bertobat, supaya kita sadar bahwa apa yang sudah kita lakukan, kita introspeksi diri. Ternyata dengan riba ini banyak keberkahan yang hilang dari kehidupan kita. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita belajar bagaimana caranya agar kita terbebas dari hutang dan riba. Artinya teman-teman, hari ini kita mencari sebuah jalan keluar ya. Karena setiap orang, saya yakin, sudah punya aktivitas masing-masing, sudah punya pekerjaan ya masing-masing, sudah punya aktivitas, sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan ya. Namun masih memiliki yang namanya hutang atau riba. Maka di sini perlu kita melakukan sebuah ikhtiar teman-teman ya. Sebuah ikhtiar agar kita bisa segera terbebas dari namanya hutang atau riba ya. Nah teman-teman, saya yakin setiap orang itu punya namanya impian ya. Pengen punya kendaraan pribadi. Misalnya pengen punya mobil ya, atau motor dan mobil begitu ya. Kemudian pengen punya rumah, kemudian pengen umroh, haji atau wisata religi, kemudian pengen menikah ya, membuat resepsi pernikahan ya, mengumpulkan keluarga, kemudian belajar ya di perguruan tinggi, baik untuk diri sendiri maupun untuk anak-anaknya. Ini semuanya membutuhkan namanya biaya ya, membutuhkan namanya biaya
Yang mana setiap hari kita bekerja, insya Allah salah satunya untuk ini, betul ya. Selain daripada kita untuk kehidupan sehari-hari kita, ya, untuk dapur kita, ya, untuk makan kita, untuk belanja kita, kita tentu berkeinginan untuk memiliki impian-impian itu segera tercapai. Nah, pertanyaannya adalah sudah berapa lama kita bekerja? Sudah berapa lama? Coba kita sedikit merenung ya teman-teman. Mungkin kita sudah bekerja ada yang 5 tahun ya. Mungkin kalau yang lebih umurnya lebih lagi mungkin udah 10 tahun atau 20 tahun, bahkan mungkin ada yang sudah bekerja sampai 30 tahun. Tapi banyak sekali yang belum punya rumah, belum mampu beli mobil, padahal kerjanya sudah berpuluh-puluh tahun. Bukan berarti nggak pengen, tapi sudah lama bekerja, impian itu tidak kunjung terwujud. Betul ya? Nah, bagi yang mengalami situasi ini, atau mungkin ada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang mengalami situasi ini, yuk mari kita belajar sama-sama bagaimana solusinya ya. Karena kalau orang yang impian belum tercapai itu ya pasti masalah utamanya adalah penghasilannya belum cukup. Betul ya? Penghasilannya belum cukup untuk kebutuhan impian tadi. Mungkin penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Kita sudah bekerja, ini umumnya orang ya, namanya paradigma umum ya. Kalau dalam seminar kita diajarkan namanya paradigma umum. Paradigma umum itu orang bekerja ya, sehari-hari dia bekerja, kemudian untuk mendapatkan namanya gaji ya, untuk bekerja untuk mendapatkan namanya gaji, kemudian untuk dia gunakan untuk kebutuhan dia sehari-hari, kemudian mereka menabung ya. Kalau memang ada sisanya dia tabung, mungkin 1 juta atau berapa juta, keinginannya supaya impiannya tercapai. Ini umumnya orang melakukan seperti itu, bekerja, gajian, kebutuhan sehari-hari, ditabung untuk impian. Tapi kenapa impian itu tidak kunjung tercapai? Ya karena bekerja buat kebutuhan sehari-hari habis ya. Misalnya kita udah kerja sebulan, bulan depan ya harus kerja lagi karena udah habis lagi gitu. Udah kerja 3 bulan, ya habis itu harus kerja lagi karena sudah habis untuk kebutuhan lagi. Udah kerja setahun, setelah setahun tetap habis penghasilannya karena bulan depannya harus kerja lagi. Kalau nggak kerja lagi, tetap kita kerja setahun udah habis. Kemudian kita kerja bahkan 10 tahun, bahkan 30 tahun sama ya. Itulah disebut paradigma umum, di mana kita melakukan sebuah aktivitas yang sama, yang tidak pernah sampai pada finishnya ya. Karena penghasilannya pas-pasan sebenarnya. Nah, kalau penghasilannya lebih bisa ditabung. Kalau nabungnya 1 juta sebulan, 12 bulan berarti kan 12 juta, dikalikan 50 tahun menabung, alhamdulillah bisa dapat 600 juta. Nah, 600 juta bisa beli mobil gitu ya, bisa buat lain-lain. Tapi ingat, itu 50 tahun kemudian setelah menabung selama 50 tahun. Apakah teman-teman sanggup melakukannya? Kalau sanggup alhamdulillah ya. Tapi kalaupun sanggup, 50 tahun lagi kan kita sudah tua. Kita baru dapat duit 600 juta buat beli Pajero misalnya. Mungkin mereknya sudah nggak ada Pajero ya, mungkin mereknya apalah ya, seharga 600 juta begitu. Tapi yang lain-lainnya belum juga kebutuhan yang lainnya. Artinya teman-teman, di sini kita butuh solusi yang lainnya. Kalaupun kita menabung lebih besar, misalnya 3 juta, maka dalam kurun 50 tahun ke depan, dari kita misalnya umur sekarang 30 tambah 50 kan lumayan ya, 80 tahun. Dapat 1,8 miliar, alhamdulillah. Tapi itu 50 tahun lagi kalau kita pakai rumus menabung. Dan menabungnya itu nggak boleh libur, nggak boleh libur sebulan, nggak boleh libur 2 bulan, nggak boleh libur lebaran, nggak boleh. Nabung terus, nggak boleh diambil. Kalau menurut saya pribadi dan saya lihat di sekeliling kita ya, teman-teman yang di sekitar kita ini, apa benar sih bisa nabung sampai bertahan berpuluh-puluh tahun? Kalau yang saya amati di Indonesia ini, tabungan paling lama itu setahun, yaitu lebaran. Nah, pas lebaran itu udah dipanen tabungan habis. Setelah lebaran ya mulai dari nol lagi ya. Seperti kita bermaaf-maafan ya, mohon maaf lahir dan batin, kosong-kosong begitu kan. Sama tabungannya kosong-kosong lagi gitu. Itu yang terjadi di dalam paradigma umum. Berapa tabungan kita per bulan sekarang pertanyaannya?
Bagaimana kalau nggak bisa nabung? Betul nggak? Nah, terus kapan dong impian terwujud? Nah, sedangkan kita masih pengen kan impian kita itu terwujud, betul nggak? Nah, maka kalau kita masih pengen, maka kita harus belajar dengan pola yang kedua. Pola yang kedua ini disebut dengan pola paradigma sukses, di mana ini adalah cara bekerja, cara berpikir orang-orang yang sukses, ya. Orang-orang yang sukses ini bekerja juga, kemudian dia dapat gaji atau penghasilan untuk kebutuhan dia sehari-hari, kemudian mungkin dia tabung juga. Tapi ingat, ditabung itu bukan untuk ditungguin sampai 50 tahun, itu hanya untuk beberapa waktu untuk dipakai. Nah, orang-orang yang sukses yang beda adalah di tahap berikutnya ini dia berpikir meluangkan waktunya, ya, meluangkan sebagian uangnya dan meluangkan tenaganya, pikirannya untuk membangun yang namanya aset. Nah, inilah pemikiran orang-orang yang sukses. Kenapa dia berpikir membangun aset? Karena aset itu nantinya akan memberikan dia penghasilan terus-menerus meskipun dia tidak kerja. Loh, kok bisa? Ya iya. Contoh, dia punya perusahaan, karyawannya nggak usah banyak-banyak lah, 1000 saja, ya, 1000 saja. Dia nggak berangkat ke kantor misalnya, ataupun dia nggak kerja sebulan sampai 3 bulan, dia tetap punya penghasilan nggak? Punya, karena dia punya aset berupa perusahaan bersistem yang sudah ada direksinya, yang sudah ada manajemennya, ya. Dia tetap bisa punya penghasilan. Tapi modalnya sangat besar, ya, puluhan triliun, mungkin bisa ratusan. Mungkin ada orang yang punya aset berupa franchise, ya ini lebih ringan, tidak terlalu besar tapi lumayan, mungkin nilainya 1 miliar lah. Punya Indomaret, Alfamart, McD, KFC misalnya, franchise. Meskipun dia tidak tahu rumus namanya bumbu buat makanan, dia tidak tahu pengelolaan keuangan penjualan, nggak masalah. Dia tinggal memberi franchise yang sudah bagus, ya, dengan modal sekitar 1 miliar begitu, dia bisa dapat penghasilan. Nggak langsung juga, tapi ini aset yang mana kalaupun dia nggak kerja, dia tetap dapat penghasilan. Ada orang-orang yang punya aset dengan dia punya properti, ya, punya hotel, punya perumahan, ya, punya ruko yang disewakan, dikontrakan, punya kos-kosan, punya kontrakan, ya, punya apartemen. Itu mereka tidak kerja, ya, tidak kerja tapi dapat duit. Contoh yang paling kecil saja, kita lihat teman kita atau mungkin tetangga kita yang punya kontrakan. Dia punya 10 kamar kontrakan, satu kamarnya misalnya 1 juta. Berarti kalau 10-nya terisi, dia 1 bulan dapat 10 juta. Pertanyaannya, apakah dia bekerja berangkat pagi pulang petang? Enggak. Mungkin dia tiap hari di rumah aja, betul enggak? Tapi dia bisa dapat 10 juta sebulan. Yang kontrak, yang bayar ke dia setiap bulan. Coba Anda bayangkan. Sedangkan kalau kita di paradigma umum berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pegel pantat, pegel pinggang, pusing-pusing, pingsan. Kenapa? Berangkat pagi pulang petang gajinya cuma 1, atau 3, betul nggak? Itu aja udah kerja maksimal gitu. Sedangkan orang yang punya aset, dia duduk aja bisa dapat duit. Nah, itulah enaknya kalau kita punya aset. Nah, aset ini ada bermacam-macam. Kalau tadi yang saya ceritakan itu memang modalnya besar semua, ya. Karena asetnya benar-benar aset-aset yang besar. Bagaimana kalau kita pengen belajar bangun aset tapi mulai dari yang terkecil? Karena kita memang tidak punya modal yang besar. Apakah bisa, Pak Nur? Bisa, ya. Menurut Robert Kiyosaki dalam bukunya The Cash Flow Quadrant disebutkan ada beberapa macam aset. Salah satu aset yang paling menarik adalah disebut sebagai bisnis penjualan langsung atau direct selling. Di sana disebutkan bahwa modalnya kecil, resikonya kecil. Kalau dikerjakan potensinya sangat-sangat besar. Waktu menjalankannya fleksibel. Setiap orang bisa melaksanakannya, bisa mengerjakannya, apapun latar belakangnya.
Bahkan di sini tidak pilih-pilih, asalkan mau saja, maka bisa mengerjakan usaha ini. Memang ini tidak seinstan aset-aset yang besar tadi, karena modalnya kecil. Ada satu PR yang harus dikerjakan. PR yang harus dikerjakan adalah yaitu membangun yang namanya jaringan. Ya, membangun yang namanya jaringan. Itu aja. Berapa lama Pak bangun jaringan? Tidak lama sih. Berdasarkan bukti yang sudah terjadi sekarang, rata-rata 1 tahun 2 tahun itu sudah punya rumah cash, sudah punya mobil cash, punya penghasilan per minggu, punya penghasilan tiap bulan. Itu kan luar biasa ya. Padahal modalnya sangat kecil. Nah, gimana nih teman-teman kira-kira? Kalau misalnya Anda ada di sebuah posisi ya, seperti kami dulu mengalami modal pas-pasan gitu ya, bukan pas-pasan lagi ya, nggak punya modal sebenarnya, karena nggak punya pekerjaan juga ya, pengangguran begitu. Kemudian pengen sukses, kira-kira kalau saya pengen 1-2 tahun punya mobil cash, sedangkan saya nggak punya gaji yang jelas, nggak punya penghasilan yang jelas, kira-kira saya bisa usaha apa yang dalam 1-2 tahun bisa punya mobil cash, bisa punya rumah? Kira-kira nih teman-teman. Ya, mungkin kalau jenis pekerjaan udah banyak orang ngerjain. Banyak orang kerja di pabrik, banyak orang kerja di kantor, banyak orang kerja macam-macam. Tapi teman-teman di usaha ini terbukti, membuktikan ribuan orang dalam kurun waktu hanya hitungan bulan ya, kurang dari 1 tahun bisa punya mobil. Kalau udah 1-2 tahun pasti punya mobil, punya rumah. Alhamdulillah. Kira-kira menarik nggak bisnis seperti ini? Menarik bagi orang yang menginginkannya. Nggak menarik kalau bagi orang yang nggak menginginkannya. Jadi kunci di bisnis ini adalah bagi yang menginginkannya saja. Karena namanya usaha, peluang itu hanya bagi yang mau mengambil peluangnya. Kalau yang bagi nggak mau peluangnya, ya mungkin dia hanya jadi penonton, atau dia cuma jadi pendengar ya, atau dia cuma jadi apa ya, simpatisan ya, atau dia jadi supporter ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau Anda pengen mendapatkan impian-impian Anda, ini adalah ada sebuah peluang yang sangat bagus untuk Anda ya, disebut sebagai bisnis penjualan langsung atau distributor penjualan langsung. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana caranya kalau kita pengen menjalankan bisnis penjualan langsung ini? Nah, hari ini kita ada sebuah perusahaan yang membantu kita, memfasilitasi kita, yang namanya PT BES. PT BES atau terkenalnya adalah Eco Racing ya. PT BES adalah PT Bandung Eco Sinergi Teknologi, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling. Visinya, ini yang menarik. Visinya menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Masya Allah ya. Makanya banyak orang yang memang punya utang riba akhirnya berjuang di usaha ini, alhamdulillah pada sukses. Karena memang perusahaan ini pengennya orang di Indonesia ini terutama ya, jangan banyakkan utang ya, supaya negaranya maju. Kalau rakyatnya utang semua, cicilan semua, gimana negaranya mau maju? Betul nggak? Nah, alamat kantornya di mana? Di Geraha Surapati Core, Blok B9 sampai 11 ya. Jalan PH Mustafa nomor 39 Bandung. Ya, kantornya seperti yang sudah ada di foto ini. Besar sekali, kantor milik sendiri, bukan nyewa, bukan ngontrak ya. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas yang lengkap, yaitu SIUP L, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, atau SIUP KBLI 47999. SIUP ini adalah SIUP yang disyaratkan oleh pemerintah untuk bisnis penjualan langsung. Untuk mendapatkan SIUP ini panjang prosesnya. Yaitu pertama, kita meregistrasi perusahaan kita ke dalam sistem namanya OSS, Online System Submission ya. Kemudian di sana kita akan mendapatkan nanti namanya NIB, nomor induk berusaha, kemudian izin prasarana, kemudian izin komersial ya. Setelah itu kita melakukan verifikasi. Kita masuk dalam namanya Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI. Di AP2LI akan diverifikasi perusahaannya ya, produknya, perusahaannya, sistemnya, kode etik perusahaannya,
Setelah terverifikasi di sidang ya, lulus, udah cocok sesuai aturan pemerintah, baru verifikasi ulang, yaitu langsung dengan Kementerian Perdagangan. Setelah lulus dari AP2LI, verifikasi lagi dengan Kementerian Perdagangan, baru keluar izin. Gitu prosesnya teman-teman. Jadi jangan sembarangan kalau kita ikut sebuah bisnis ya, karena banyak sekali bisnis-bisnis yang mengatasnamakan penjualan langsung tapi mereka sebenarnya investasi bodong ya, nggak punya izin yang jelas. Nah, alhamdulillah PTB sudah memiliki SIUP L. Kemudian sistem penjualannya juga halal, insya Allah halal ya. Sudah diperkuat dengan adanya sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Ini bukan legalitas tapi sebagai penguat saja ya. Sebenarnya halal dan haram itu tidak harus sertifikat semua ya, seperti kalau kita beli makanan dari tetangga yang nggak ada sertifikat halalnya ya, tapi ya tetap kita makan karena kita tahu itu halal insya Allah. Nah di sini karena ini sebuah usaha, maka diperkuat saja dengan adanya sertifikasi dari MUI Jawa Barat karena perusahaan kita ada di Bandung.